Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lydia Yosina Sitanala, NPM 12114201210014, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Tugas Ilmu Keperawatan Dasar 1, tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, Escape MCAP, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah salah satu sistem organ penting dari tubuh manusia yang melakukan beberapa fungsi penting. Berikut ini memberikan informasi penting tentang fungsi sistem jantung dan organ-organ yang membentuk bagian dari sistem ini. Ya, di sini ada gambar dari struktur sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada arteri, yang ketiga ada vena, dan yang keempat adalah pembuluh darah. Kita masuk pada yang pertama, yaitu jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga. Bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang yang merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Fungsi jantung. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke paru-paru yang akan jenuh dari oksigen, dan kemudian memompa keluar ke dalam tubuh untuk memasok sel dengan oksigen. Jantung bersama dengan pembuluh darah kardiovaskular. Jantung terdiri dari 4 ruang. 2 di bagian atas adalah atrium dan di bagian bawah keduanya adalah vertikal. 2 ruang atau bilik di sebelah kanan dan 2 di kiri bekerja sama dengan pasangan untuk memindahkan darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung. Bagian basis kordis. Bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinitra dan oleh atrium dextra. Yang kedua, apex cordis. Bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Kita masuk dalam sirkulasi jantung. Lingkaran sirkulasi jantung dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu sirkulasi sisterik dan sirkulasi pulmonal. Namun demikian, terdapat juga sirkulasi koroner yang juga berperan penting sangat dalam bagi sirkulasi jantung. Sirkulasi sisterik mengalirkan darah ke berbagai organ tubuh, memenuhi kebutuhan organ tubuh yang berbeda, memenuhi tekanan permulaan yang besar, banyak mengalami tahanan, kolom hidrostatik panjang. Sirkulasi pulmonal hanya mengalirkan darah ke paru, hanya berfungsi untuk paru-paru, mempunyai tekanan permulaan yang rendah, hanya sedikit, kolom hidrostatiknya pendek. Sirkulasi koroner. Efisiensi jantung sebagai pompa tergantung dari nutrisi dan oksigenasi yang cukup pada otot jantung yang itu terdiri dari sirkulasi koroner meliputi seluruh permukaan jantung yang membawa oksigen untuk miokardium melalui cabang-cabang
intramyokardial yang kecil-kecil. Aliran darah koroner meningkat pada peningkatan aktivitas jantung berdenyut, rangsangan sistem saraf simpatis. Yang kedua, kita masuk kepada pembuluh darah. Pembuluh darah keseluruhan sistem peredaran. Sistem kardiovaskuler terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena. Otot jantung terdiri dari 3 bagian, yaitu luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan iga 2-4, yang terdiri dari lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara dua lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. B. Tengah atau miokardium, lapisan utuh jantung yang menerima darah dari arteris. Yang ketiga, dalam atau endokardium, dinding dalam arterium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jantung, endotel atau selaput lender endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena. 3. Arteri. Arteri berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruh jaringan tubuh. Dinding arteri kuat dan elastis atau lentur. Kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut jantung. Dinding arteri banyak mengandung darah elastis yang dapat teragang saat sistol dan mengadakan recoil saat diastol. Arteriola merupakan cabang paling ujung pada sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Arteriola mempunyai dinding yang kuat sehingga mampu kontriksi atau dilatasi berbagai kali ukuran normal, sehingga dapat mengatur aliran darah ke kapiler. Otot arteriol dipersarafi oleh serabut saraf kolinergik yang berfungsi vasodilatasi. Arteriol mempunyai penentu resistensif atau tahanan aliran darah. Perubahan pada diameternya menyebabkan perubahan besar pada resistensi. Kita masuk yang keempat, vena. Vena memiliki dinding yang tipis, tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri, sehingga vena dapat mengangkut darah dalam volume yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan. Karena tekanan dalam sistem vena rendah, maka memungkinkan vena berkontraksi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyimpan atau menampung darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di sini terdapat struktur jantung, bisa dilihat
Ya baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saat saya menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.